Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, akselerasi pemanfaatan dana sarana prasarana bagi perkebunan kelapa sawit menjadi pembahasan FGD di hari kedua penyelenggaraan Perkebunan Expo 2023 atau BUNEX 2023. Kementerian Pertanian menekankan pentingnya komoditas sawit lantaran sawit menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang menunjang perekonomian Indonesia. Kementerian Pertanian terus melakukan investasi dalam sektor perkebunan. Pasalnya, perkebunan menjadi sektor yang memiliki peran besar dalam membantu ekonomi Indonesia. Untuk mengapresiasi insan perkebunan, Kementan kembali menggelar BUNEX 2023 yang tahun ini berlangsung sejak tanggal 7 hingga 9 September 2023. Sektor sawit sebagai komoditas yang paling bersinar menjadi salah satu highlights dalam diskusi BUNEX di hari kedua. Hilirisasi industri sawit juga digencarkan oleh pemerintah. Bersamaan dengan itu, Direktorat Jenderal Perkebunan bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS bekerja sama untuk semakin memperkenalkan sektor sawit. Direktur Utama BPDPKS Edi Abdurrahman mengatakan BUNEX 2023 menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan industri sawit dan turunannya. Event ini adalah merupakan salah satu langkah atau upaya dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan ya, untuk mengangkat kembali gitu ya, untuk mengangkat kembali produk-produk perkebunan, termasuk juga di dalamnya sawit ya, yang itu sebetulnya merupakan suatu komoditas strategis yang banyak memberikan kontribusi khususnya terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Realisasi untuk pengembangan industri kelapa sawit semakin didukung dengan pelaksanaan sejumlah program oleh BPDPKS, seperti peremajaan sawit rakyat, serta pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Upaya tersebut sebagai langkah peningkatan kualitas petani sawit di sektor hulu. Telah berkontribusi sejak tahun 2015, BPDPKS telah menyalurkan total 8 triliun rupiah untuk membantu para petani lokal. Sedangkan untuk tahun ini saja, Ditjenbun bersama BPDPKS menargetkan untuk mengalokasikan dana 5,4 triliun rupiah. Pengalokasian dana tersebut nantinya akan disalurkan untuk menyokong penangkaran bibit dengan varietas yang unggul hingga replanting atau peremajaan bagi tanaman sawit. BPDPKS itu kan sudah didirikan sejak tahun 2015 ya. Khusus untuk replanting misalnya, itu kurang lebih sudah lebih dari 8 triliun yang sudah kita salurkan untuk mendanai program peremajaan sawit rakyat ini tadi. Iya, sampai dengan saat ini. Kalau tahun ini saja target kita mengalokasikan kira-kira 5,4 triliun ya. Itu mudah-mudahan itu terserap ya. BPDPK sudah mengalokasikan, tinggal sekarang tingkat penyerapannya seperti apa ya. Karena untuk bisa ikut dalam program ini itu kan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian itu ada persyaratan-persyaratannya ya, yang itu harus dipenuhin gitu ya. Sepanjang itu bisa dipenuhin, nanti yang para pekebun tadi melalui lembaga pekebun seperti koperasi dan sebagainya mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, nanti Direktorat Jenderal Perkebunan akan menerbitkan yang namanya rekomendasi teknis. Dari situlah berdasarkan rekomendasi teknis tadi BPDPKS akan menyalurkan dananya. BPDPKS juga bekerja sama dengan Ditjen Perkebunan ya, itu untuk program-program pembibitan ya, program pembibitan. Jadi bagaimana agar supaya manajemen daripada pengelolaan bibit itu bisa baik dilakukan ya. Jadi lembaga-lembaga penangkarnya itu nanti kita sudah sosialisasikan kepada mereka ya, bagaimana bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembibitan ini dengan baik, yang nantinya bibit-bibit tersebut akan diatur penyalurannya kepada pekebun-pekebun sawit rakyat, khususnya yang mengikuti program replanting tadi itu ya. BUNEX 2023 yang merupakan ekspo perkebunan terbesar se-Indonesia ini menghimpun tiap sektor industri perkebunan untuk berkolaborasi, tidak terkecuali pegiat industri sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengapresiasi adanya BUNEX 2023. Dalam fokus group discussion yang terselenggara di hari kedua, Ketua Umum GAPKI Edi Martono mendukung upaya BPDPKS untuk turut memperkenalkan produksi turunan sawit. GAPKI sebagai salah satu eksibitor di sini
ini karena kita juga ingin menunjukkan Gapki sudah berbuat apa kan gitu. Bukan hanya kalau kita di dalam booth kita itu bukan kita hanya sawit yang kita tunjukkan. Kita juga di situ kita ikut mengatasi stunting. Kalau di dalam sawit kita juga ikut program peremajaan sawit rakyat seperti itu. Seperti itu yang kita tunjukkan bahwa kita bukan hanya terlibat di dalam itu untuk sawit saja, tapi kita juga bagaimana juga mensejahterakan masyarakat, termasuk program-program pemerintah tadi untuk menyehatkan masyarakat kita juga terlibat. Aplikasi Bank Benih Perkebunan yang diluncurkan saat pembukaan BUNEX 2023 turut bekerja sama dengan Gapki. Hal itu sebagai upaya untuk memastikan bibit unggul yang tersimpan di Babebut bersertifikasi dan sesuai dengan kebutuhan petani sawit. Kita tidak akan melepas bahwa bibit yang kita pakai adalah bibit yang benar berkualitas dan bersertifikat. Karena itu menentukan, itu 25 tahun, kalau itu bibit palsu bagaimana? Nah, utamanya sertifikat dulu, kemudian kita cek barangnya benar nggak itu dari produsen yang memang benar, yang diakui oleh pemerintah kan itu. Ada pengawasan, dan kalau yang bermitra, itu yang bermitra kita yang kontrol. Jadi kita yang melakukan pembibitannya juga. Kita yang ada day-to-day akan melakukan pembibitan di situ, mengontrol begitu. Masih berlangsung hingga 9 September mendatang, BUNEX 2023 membidik semua insan perkebunan untuk saling menyokong. Dalam BUNEX 2023 yang terselenggara di Hall 3 AIS BSD, ratusan UMKM yang menjadi peserta Expo memamerkan bukan hanya hasil hulu, melainkan produk-produk hilirisasi. Tim Liputan Metro TV.